Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku. Berjumpa lagi di pembelajaran online atau pembelajaran virtual untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial bersama saya, Ibu Berti Yuni Susanti. Hari ini kita akan mempelajari tentang dinamika penduduk yang ada di negara-negara di dunia. Kalau kemarin kita sudah sempat mempelajari beberapa letak benua Asia, mulai dari letak astronomisnya, letak geografisnya, lalu kita bisa menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Setelah itu kemarin juga kita sempat mempelajari pembagian region beberapa benua Asia dan benua lainnya, dan menjelaskan keadaan alam di negara-negara di benua Asia dan di benua lainnya. Hari ini kita sudah memasuki materi tentang dinamika penduduk di Asia dan di benua lainnya. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini dimaksudkan agar siswa mampu menjelaskan tentang dinamika penduduk Asia dan benua lainnya. Sebelumnya kita mulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk belajar mengenai dinamika penduduk. Dinamika penduduk di benua-benua di dunia. Yang pertama, nanti akan kita bahas mengenai dinamika penduduk yang ada di Asia. Lalu dinamika penduduk Amerika. Yang ketiga, dinamika penduduk di Eropa. Yang keempat, dinamika penduduk Afrika. Yang kelima, dinamika penduduk yang ada di Australia. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan dinamika penduduk. Seperti yang kita tahu, untuk kata dinamika itu sendiri itu berarti dinamis atau bergerak, yang artinya tidak diam, atau lawannya dinamika adalah statis, yang artinya diam. Berarti kalau penduduk dihubungkan dengan sebuah dinamika, artinya penduduk itu mengalami perubahan. Jadi kita ambil pengertian di sini, penduduk selalu berubah dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisinya. Seperti kalau kalian ingat lagi pembelajaran di kelas 7, itu juga pernah ada materi mengenai dinamika penduduk hanya untuk wilayah Indonesia saja. Jadi di kelas 7 terdahulu, mungkin yang masih ingat, kita pernah belajar dinamika penduduk di Indonesia. Nah, itu konsepnya sebenarnya sama aja. Jadi kita memahami dinamika penduduk yang selalu mengalami perubahan, baik dari komposisinya, jumlahnya, distribusinya. Bahkan kalau kita mempelajari itu ada kelahiran, kematian, mortalitas, dan lain-lain, itu akan mengalami perubahan. Nah, di sini akan kita pelajari tentang dinamika penduduk di kelas 9 ini lebih dalam lagi, yaitu dinamika penduduk yang ada di dunia-dunia atau di beberapa belahan dunia atau di benua. Jadi kembali lagi di sini ke pengertiannya, penduduk akan selalu berubah dari sisi jumlah, distribusi, komposisinya. Perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, maupun adanya perpindahan penduduk atau migrasi. Karena itulah penduduk mengalami dinamika penduduk, yang berarti juga perubahan keadaan penduduk. Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke dinamika penduduk yang ada di Asia. Berdasarkan data World Population Datasheet atau disebut WPDS,
Kalau di buku kalian ada juga ya di halaman 55 itu ada data populasi. Kalau di buku kalian itu per tahun 2005. Ini saya ambil yang paling dekat rentannya, yaitu tahun 2008. Kalau di buku kalian itu 2005, tercatat bahwa berdasarkan WPDS pada tahun 2005 jumlah penduduk Asia mencapai 3.921.000 jiwa. Jumlah tersebut bertambah menjadi 4.397 juta pada tahun 2015. Ini berarti penduduk Asia bertambah sebesar 476 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Nah, ini kalau di slide yang saya buat ini adalah data yang saya dapat di tahun 2008. Jumlah penduduk Asia mencapai 4.050.400.000 jiwa. Jumlah tersebut bertambah sebesar 4.454.448.800 pada tahun 2018. Ini berarti penduduk Asia bertambah sebesar 494.148.800 jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Jadi pertambahannya semakin meningkat, kita lihat ya. Selanjutnya kita lihat peta kepadatan penduduk di Asia. Peta kepadatan penduduk Asia seperti yang ada di buku kalian juga di halaman 56. Di situ jelas. Coba kalian perhatikan warna-warna yang berbeda di situ. Perhatikan warna-warna yang berbeda di situ. Ini saya tunjuk ke tangan saya aja ya. Di sini kan ada warna merah hati atau di merah yang agak terang. Sini ada pink, ada keorenan, kuning, terus warna yang lebih muda lagi. Nah, itu menunjukkan semakin tua warnanya berarti semakin padat populasinya. Jadi untuk wilayah sini contohnya ini Asia bagian selatan atau Indonesia di Jakarta, ini warnanya yang merah ini berarti kepadatan penduduknya tinggi. Terus di sini kita lihat ini juga wilayah India, Cina, dan ini kita Asia Tenggara atau kita ya Indonesia di daerah Filipina. Nah, ini berarti yang warna merah tua ini berarti menunjukkan kepadatan penduduk yang tinggi. Dan untuk selanjutnya kita lihat warna yang lebih muda ini seperti Asia bagian barat, bagian utara juga. Ini menunjukkan warna-warna yang tidak gelap, artinya ini menunjukkan kepadatan penduduk yang tidak begitu tinggi. Saya rasa untuk kepadatan penduduk di Asia sudah cukup jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di kolom grup WA. Selanjutnya untuk bagaimana kualitas penduduk di Asia. Yang namanya kualitas penduduk itu saya sebutkan penduduk Asia melalui kualitas yang dapat dilihat melalui ukurannya adalah Human Development Index atau HDI kalau kata kita, dengan indikatornya adalah yang pertama angka harapan hidup, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga pendapatan per kapita. Jadi ini 3 indikator yang akan menentukan yang dijadikan ukuran untuk menentukan bagaimana sebuah negara atau sebuah penduduk di sebuah negara itu kualitasnya baik atau tidak. Yang pertama, angka harapan hidup itu berhubungan dengan kualitas hidup, baik itu kesehatan
pendidikan pun terdapat di situ. Pendidikan juga menjadi salah satu indikator kualitas penduduk. Yang terakhir pastinya adalah pendapatan per kapita. Nah, jika suatu negara memiliki tingkat indikator yang tinggi, baik itu dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Jadi jika suatu negara memiliki skor HDI yang tinggi, maka penduduk negara tersebut menunjukkan angka harapan hidup yang lebih lama dan panjang. Lalu pendidikan dengan rata-rata pendidikan tinggi dan pendapatan per kapita juga tinggi. Artinya negara tersebut katakan memiliki kualitas yang tinggi. Nah, bagaimana kualitas penduduk Asia? Dan ternyata kualitas penduduk Asia itu bervariasi. Variasinya seperti apa? Biasanya bisa kalian lihat juga di buku kalian halaman 57. Sejumlah negara di Asia memiliki kualitas yang tinggi, sedangkan sebagian lainnya juga ada kualitas yang rendah. Ini seperti apa? Jepang, Jepang, pendidikannya juga baik dan pendapatan per kapitanya juga sangat tinggi. Sedangkan untuk negara kita, negara Indonesia, Nepal itu bagaimana? Nah, negara Indonesia termasuk ke dalam kategori kualitasnya sedang, sedangkan untuk Nepal itu tergolong kualitas yang rendah kategorinya ya. Nah, ini kualitas penduduk dunia ya. Jadi ini kalau untuk dunia dilihat dari komposisi tadi berdasarkan Human Development Index. Kita lihat di sini ada perbedaan warna di peta yang halaman 57 di buku kalian ada. Berarti warna yang hijau ya, yang hijau itu dengan kualitas tinggi. Warna yang merah juga itu kualitas tinggi. Terus warna yang ketiga, warna biru itu standar lah ya, kualitasnya standar. Terus yang nomor 4 kuning itu kualitasnya di bawah standar. Dan yang paling kelima ini yang paling bawah itu agak merah jingga, itu kualitas yang paling rendah, termasuk pendapatan per kapitanya yang paling rendah. Jadi kita bahas di sini dari peta keadaan kualitas penduduk dunia terlihat bahwa yang paling tinggi di warna hijau itu dimiliki oleh negara Amerika Utara dan wilayah Eropa serta wilayah Australia. Itu yang kualitas penduduknya baik dari angka harapan hidupnya, pendidikannya, juga pendapatan per kapitanya. Itu berdasarkan HDI. Dia punya kualitas penduduknya baik. Terus yang kualitas penduduknya juga di atas rata-rata atau masih tergolong baik, tapi lebih baik yang warna hijau tadi. Ini warna yang merah itu juga di negara ini disebutkan berikutnya
Yang ketiga, negara yang sedang, middle, yang in the middle, dia di warna-warna yang biru. Seperti ini, Amerika Selatan, Asia ini bagian utaranya ya. Kita tidak termasuk mungkin. Kita yang kuning, berarti kita di bawah yang sedang tadi. Nah, terus ini untuk yang warna ungu ada di Afrika Tengah, Asia juga ada sebagian. Nah, saya rasa ini jelas untuk bagaimana kualitas penduduk Asia dan kualitas penduduk dunia. Berikutnya, ini masih kita bicarakan tentang bagaimana penduduk di Asia. Yang kita lihat yang sekarang adalah tentang ras bangsa di benua Asia. Dilihat dari komposisinya berdasarkan ras, penduduk di benua Asia terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Sebenarnya itu dan ras Negroid ya, di buku kalian jelas ada di halaman 57. Tipe ras tersebut telah bercampur baur sehingga mengalami proses asimilasi antara satu dan lainnya. Dalam wilayah tertentu masih terdapat ras yang dominan. Ini saya buat tabel. Tentang ras-ras di benua Asia. Yang pertama, ras Mongoloid Asiatis. Ciri-ciri fisiknya kulit kuning, mata sipit, rambut lurus, terdapat di daerah persebarannya di Asia Timur. Lalu Mongoloid Melayu, kulitnya sawo matang, rambutnya lurus. Terus daerah persebarannya di Asia Tenggara. Nah, jadi kita ini termasuk yang Mongoloid ini ya, Mongoloid Melayu. Terus yang ketiga di Kaukasoid Hindi, atau kalau di buku kalian itu cenderung ke ras Negroid. Ada di ciri fisiknya adalah hidung mancung, kulit kuning, postur tubuh tinggi. Daerah persebarannya ada di Asia Selatan. Nah, untuk selanjutnya ini tentang peta persebaran agama. Ada juga di buku kalian halaman 58. Tentang agama, ini kita lihat untuk perbedaan warna ini menunjukkan mulai dari Buddha Mahayana, Hindu, ada tribal religion, Islam, Kristen, Buddha Shinto, juga ada Buddha Taoist. Ini perbedaan agama di Asia. Nah, sekarang kalau sudah jelas, kita akan memasuki yang berikutnya adalah dinamika penduduk Amerika. Dinamika penduduk Amerika seperti halnya Asia, persebaran penduduk Amerika juga tidak merata. Konsentrasi berada di bagian timur, barat Amerika Serikat, Amerika Tengah, dan Karibia, serta bagian barat dan timur Amerika Selatan. Bagian tengah, wilayah paling tengah dan paling selatan, wilayah yang mendekati kutub utara dan selatan lebih rendah kepadatan penduduknya. Artinya ini wilayah-wilayah yang dekat kutub utara ataupun dekat kutub selatan itu kepadatan penduduknya sedikit. Jadi ya, kalian buka juga tentang Amerika di halaman 60. Di halaman 60 situ jelas bahwa komposisi penduduk Amerika itu bisa dilihat dari menunjukkan bahwa sebesar 24% dari penduduknya berusia kurang dari 15 tahun dan sekitar 10% berusia 65 tahun lebih tinggi. Ini berarti 34% penduduknya termasuk penduduk usia tidak produktif. Selebihnya
sebesar 66% merupakan penduduk usia produktif. Artinya di sini angka ketergantungannya rendah karena lebih banyak usia yang produktif. Persebaran penduduknya, kita lihat jumlah penduduk Amerika sangat besar, yaitu sekitar 1 miliar jiwa pada tahun 2016 ya. Sama halnya dengan benua Asia, persebaran penduduk benua Amerika juga tidak merata. Penduduk benua Amerika hanya terkonsentrasi di bagian timur dan bagian barat dari Amerika Serikat, Amerika Tengah, dan Karibia, dan bagian barat dan timur Amerika Selatan. Sementara di bagian tengah umumnya lebih rendah kepadatan penduduknya. Di bagian utara dan selatan benua Amerika juga jarang penduduk karena masing-masing wilayah ini mendekati kutub utara dan selatan, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Bagaimana komposisi penduduk di wilayah ini, Amerika Selatan? Komposisi penduduknya adalah penyusunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan antara lain kriteria usia, jenis kelamin, angkatan kerja, dan rasio ketergantungan. Komposisi penduduk berdasarkan usia, di sini penduduk usia dibagi menjadi usia tidak produktif dan usia produktif. Sumber menunjukkan bahwa ini yang saya jelaskan tadi ya, 24% dari penduduknya berusia kurang dari 15 tahun, sekitar 10% berusia 65 tahun. Nah, ini jadi berhubungan dengan angka ketergantungan. Komposisi penduduknya dilihat dari berdasarkan ras. Benua Amerika mempunyai 3 ras utama, yaitu ras Kaukasoid dari Eropa, ras Negroid Afrika, dan ras Mongoloid dari Asia. Ras Kaukasoid adalah ras yang paling dominan. Sebenarnya ketiga ras ini merupakan penduduk asli benua Amerika. Ada 2 penduduk asli benua Amerika, yaitu suku Indian dan suku Eskimo. Suku Indian adalah pemukim pertama Amerika Utara, datang dari Asia lebih dari 20.000 tahun lalu. Karena mereka berada di paling timur benua Asia dan titik paling barat benua Amerika. Nah, lambat laun perkembangan mereka menjadi berbagai suku. Berabad-abad mereka membangun masyarakat teratur. Abad ke-16, semua orang Eropa tiba di Amerika. Hampir semua orang Eropa di Amerika Utara untuk pertama kali. Karena mereka mengira-ngira di Asia keliru. Mereka secara keliru menyebut penduduk asli itu orang Indian. Pada abad ke-19, suku Indian melawan pemerintah Amerika Serikat yang berusaha menggusur mereka. Lewat perjuangan sengit, kaum Indian dipindahkan ke reservat, daerah khusus untuk buat mereka. Hingga kini banyak orang Indian masih hidup di sana, sedangkan suku Eskimo adalah suku yang bermukim di daerah Alaska, sebagian dari Amerika Serikat. Suku Eskimo bernasib sama seperti suku Indian, yang artinya populasinya terus menurun. Jadi populasinya terus menurun. Agama yang berkembang di Amerika memiliki berbagai agama di wilayah Amerika Utara. Agama dan pemeluknya terbesar adalah Kristen. Sebagian orang juga memeluk agama Islam, sebagian lainnya tidak memiliki kepercayaan atau ateis. Sedangkan di wilayah Amerika Selatan mayoritas masyarakatnya adalah Katolik Roma. Sama seperti di wilayah Amerika Utara, kelompok orang juga tidak percaya Tuhan atau ateis. Selain itu, ada kumpulan masyarakat di negara Kolombia yang menyembah setan. Mengerikan ya di sini. Tapi itulah keberagaman agama yang ada di Amerika.
budayanya, seperti yang kita tahu, budaya Barat yang ada di Amerika juga berkembang. Budayanya berasal dari kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya budaya, yang merupakan bentuk dari budi dan akal. Nah, untuk Amerika kulturnya berasal dari bahasa Inggris. Dan Amerika sebagian besar memiliki dua kebudayaan besar, yaitu kebudayaan Amerika Utara dan kebudayaan Amerika Selatan, yang terdiri atas Amerika Serikat dan Kanada. Ya, untuk pertemuan ini saya akhiri sampai sini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan dan penugasan kita lanjutkan di kolom di via WA grup. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.